Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini saya memang tidak mendatangi Padepokan Butuh Ireng dulu, dikarenakan saya masih mengolah minyak bidara, teman-teman ya. Jadi saya kedatangan seseorang tamu karena baru saja tadi ada beberapa orang yang datang kemari untuk konsultasi. Mereka ngobrol-ngobrol biasa ya. Nah, selain itu mereka silaturahmi. Yang paling utama adalah silaturahmi, teman-teman. Saya akan tanya-tanyakan dulu apa maksud dan tujuan dia datang kemari. Tadi dia ini marah-marah, teman-teman, datang ya. Maaf, dengan siapa? Saya Kikopar. Kikopar. Ada perlu apa? Saya datang kemari. Kenapa kamu menemukan target pasien saya? Target apa itu? Target pasien yang akan kubuat sakit. Oh, target santet maksud kamu, begitu? Siapa nama orangnya? Keluarga Pak Iskandar. Keluarga Pak Iskandar. Mau kamu apakan? Akan saya buat mati. Mau kamu habisi? Siapa yang nyuruh kamu? Itu atas dasar apa itu? Atas dasar usaha. Oh, atas dasar usaha. Terus selain itu, kamu dibayar berapa? Saya dibayar 15 juta. 15 juta. Terus kamu dikejar-kejar sama orang itu gitu? Sama yang minta bantuan sama kamu? Itu sudah berapa lama itu kamu nyantet keluarga Pak Iskandar? Coba saya tanya. Baru 2 minggu. Sudah ada 2 minggu. Terus mau kamu habisi keluarga itu? Atas dasar usaha. Kenapa usahanya? Karena usaha Pak Iskandar selalu maju. Selalu maju. Berarti keluarga Pak Iskandar ini kamu buat sakit semua, begitu? Sampai mereka ini sampai kamu ini menghabisi mereka gitu. Dan akan aku buat guling usahanya. Oh, mau kamu gulingkan usahanya, begitu? Ya, teman-teman ya, saudara-saudaraku, jadi orang yang mempunyai usaha itu rata-rata semakin tinggi usaha kita, semakin banyak orang yang tidak suka kepada kita. Semakin tinggi usaha kita, semakin banyak orang yang ingin menjatuhkan kita, teman-teman. Ya, itu memang faktanya seperti itu. Karena sifat iri seseorang kita tidak bisa tahu. Ya, orang ini apakah benar iri atau tidak, begitu, teman-teman. Karena minggu lalu ada memang pasien saya yang bernama Pak Iskandar datang kemari beserta keluarganya, bahkan sampai anak-anaknya dibawa ke sini, teman-teman. Beliau mengatakan di rumahnya ada sebuah kejanggalan yang memang membuat keluarga mereka ini sakit, terus tidak akur, teman-teman ya, antara kakak beradik tidak akur, teman-teman, antara anak-anaknya tidak bisa akur, begitu. Dan juga usahanya semakin lama semakin menurun, padahal ini kejadian baru 2 minggu, teman-teman. Itu konsultasinya beliau datang kemari ya. Tapi saya belum memastikan, tadinya itu belum memastikan apakah benar ini santet atau bukan. Ketika saya pastikan ternyata benar itu adalah santet, teman-teman, begitu. Jadi teman-teman, namanya usaha pasti ada orang yang tidak suka kepada kita, itu pasti, teman-teman ya. Karena tidak mungkin kita usaha orang itu bisa suka sama kita, itu tidak mungkin, teman-teman. Semakin tinggi usaha kita, semakin besar usaha kita, semakin banyak orang yang tidak suka kepada kita, teman-teman. Itu sudah faktanya ya. Jadi Pak Iskandar datang kemari itu konsultasi, ingin melihat apakah benar ada gangguan atau tidak. Saya katakan itu ada gangguan, teman-teman. Dan juga ada sebuah kejanggalan, saya sempat kembalikan santet itu, ternyata dia datang kemari, begitu ya. Jadi itu sifatnya tuh, santet itu ingin menghabisi bukan hanya keluarganya saja, tetapi usahanya juga, teman-teman, akan digulingkan. Terus kamu datang kemari apa? Aku marah karena kamu telah ikut campur dalam urusan ini. Terus mau nuntut balas dendam? Ya. Dengan cara apa kamu? Akan kukerahkan ilmuku. Emang punya ilmu apa kamu? Kamu tidak perlu tahu. Yang pasti kamu nanti akan merasakan. Kamu buka praktek itu sudah berapa lama? Saya buka praktek sudah 20 tahun. Buka praktek sudah 20 tahun.
Berarti banyak orang yang datang ke tempat kamu? Banyak ya? Jadi kamu menerima sejumlah uang 25 juta untuk menghabisi keluarga Pak Iskandar. Terus kenapa kamu datang kemari? Udah nggak bisa santet lagi? Ya, kamu makan keluarga Pak Iskandar. Oh begitu. Jadi dia tahu teman-teman, keluarga Pak Iskandar ini sudah tidak bisa disantet lagi karena memang kemarin saya melakukan pemagaran, ya. Memang kalau dia dari usahanya juga tidak masuk akal, ya, sangat janggal teman-teman. Ada kejanggalan di situ dan juga ada memang seperti bau bangkai, ditanami sebuah bangkai teman-teman. Tapi alhamdulillah sudah kita tarik, ya, kita kembalikan santet itu kepada pemiliknya, begitu teman-teman. Jadi pemiliknya ini adalah orang ini teman-teman. Coba saya ingin tahu, buktikan ilmu kamu coba. Katanya kamu bisa. Kalau memang kamu menuntut balas dendam di sini. Buktikan ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa bismillahirrahmanirrahim. Innahu qad qadila bil afin dawla faqala bismillah min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha la ilaha la ilaha. Bismillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah ya Allah. Allahu akbar. Maju. Nggak usah zalim kepada orang. Kalau kamu ingin mencari uang, tidak perlu kamu zalim kepada orang. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Inna qad qadila bil afin dawla faqala bismillah min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah. Allahu akbar. Ya teman-teman ya, itu tadi ya. Saya akan coba kunci badannya. Ilmunya tidak seberapa teman-teman, tetapi dia ya namanya orang awam terkena ilmu gaib ya seperti itu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan padepokan Buto Ireng, tidak ada apa-apanya teman-teman ilmu dia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Ya teman-teman, jadi itu tadi. Banyak orang yang tanya kepada saya masalah usaha itu menurun, tetapi ada juga banyak orang yang tanya ke saya itu masalah usaha menurun terus keluarga berantakan begitu. Ada dua teman-teman, ada dua ini ya pendapat kalau saya teman-teman. Jadi saya tidak mau asal bicara. Jadi sebelum kita lihat apakah ini santet atau bukan, kita harus deteksi dulu teman-teman begitu. Jadi kita ada prosedurnya ya. Bisa jadi itu bukan santet, bisa jadi itu adalah ujian dari Allah
Jadi kita tidak bisa mengada-ngada. Jadi semua itu harus kita cari tahu dulu sumbernya dari mana, teman-teman, begitu ya. Kalau memang itu cobaan dari Allah, harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah, begitu. Kita merayu Allah. Mudah bagi Allah itu untuk menurunkan sebuah rezeki, ya. Jadi begini, teman-teman. Saya beberapa waktu lalu ada seseorang pengusaha yang memang datang ke sini, ya. Beliau ini adalah seseorang yang memang usahanya besar, teman-teman. Antara dua usaha ini besar-besar semua, teman-teman, ya. Dikatakan besar, saya katakan besar, teman-teman. Jadi beliau meminta pendapat kepada saya, ya, meminta nasihat dan juga meminta dilihatkan, ya, apakah benar tempat saya ada sebuah gangguan, karena dua usaha besar ini saling nyerang, teman-teman, begitu ceritanya. Ketika saya lihat, teman-teman, ini masalah usaha, ya, bukan masalah ini masalah pribadi karena usaha tadi, teman-teman. Ketika saya lihat memang ada sebuah pergerakan seperti ilmu hitam yang memang saling serang, begitu, teman-teman. Jadi yang satu usaha ini tidak tahu kalau dia diserang oleh perusahaan satunya lagi, teman-teman, ya, usaha satunya lagi. Jadi tidak tahu, teman-teman. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan karena ini memang orang yang cukup dikenal bagi masyarakat, ya. Jadi beliau ini merasakan hal-hal yang janggal di keluarganya, tapi bukan merasakan di tempat usahanya, melainkan beliau ini merasakan yang kejanggalan itu ada di dalam keluarganya, teman-teman. Tiba-tiba anaknya sakit, terus belum sembuh udah sakit lagi, belum sembuh sudah sakit lagi, begitu, teman-teman, ya. Jadi itu tadi sebuah cerita dari saya, karena memang ada seseorang yang datang kemari. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan siapa orangnya karena beliau cukup dikenal bagi masyarakat luas. Beliau ini orang-orang pada tahu siapa dia, teman-teman, ya. Makanya nama beliau ini memang sudah dikenal orang, gitu, teman-teman. Jadi ketika itu saya berikan minyak bidara dan beliau satu keluarga merasakan efek dari minyak bidara ini. Efeknya apa? Karena ini gangguan sihir, ya. Efeknya itu badannya merasakan panas yang sangat luar biasa, tetapi hanya hitungan beberapa menit saja, teman-teman. Tidak seterusnya panas, tidak. Setelah beliau meminum minyak bidara ini, beliau merasakan panas yang sangat luar biasa, terus muntah, teman-teman. Ketika beliau muntah, teman-teman, beliau merasakan seperti badannya itu enteng, segar, gitu, teman-teman, ya. Merasakan kebugaran lah, seperti itu. Dan alhamdulillah dengan media minyak bidara, lantaran minyak bidara, usahanya beliau kembali normal seperti biasa karena beliau kemarin meminta pagaran, terus keluarganya kembali pulih seperti biasa lagi, begitu, ya. Saya hanya tunggu saja dukun ini datang nggak kemari, teman-teman, begitu, ya. Dan saya memang mohon maaf tidak bisa sebutkan siapa namanya karena beliau tidak mengizinkan saya untuk menyebutkan namanya. Saya harus sampaikan ini kepada teman-teman agar tidak dianggap sepele masalah seperti ini, ya. Hanya ada dua, teman-teman, antara ujian dari Allah atau memang gangguan sihir. Antara dua itu saja, teman-teman, begitu, ya. Kalau ilmu-ilmu dukun seperti ini sudah banyak yang datang kemari, bahkan saya datangi, teman-teman. Bahkan orang yang mengaku dirinya ustadz ternyata dia dukun pun saya sudah pernah datang, ya, teman-teman, ya. Jadi walaupun ilmu goib itu sekecil apapun, ilmu hitam sekecil apapun, kalau targetnya adalah orang awam, sama saja, teman-teman, begitu. Jadi saya maksud itu adalah, saya selalu pesan kepada teman-teman, jangan pernah kita lepas sholawat dan berzikir dalam hati kita, ya. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari hal-hal seperti itu. Oke, ya. Saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, ya Allah, hamba hanya yang dekat, ya Allah, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Jadi itu tadi, teman-teman, karena rata-rata orang yang datang kemari itu seseorang yang mempunyai usaha mereka, teman-teman, meminta nasihat, meminta jalan keluarnya bagaimana, begitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kalau
ilmu biasa kita serang juga dengan biasa saja teman-teman ya. Saya akan coba lumpuhkan dia, kita akan langsung lumpuhkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzal ladzi yashfa'u bi ismihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahu akbar. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi sekali lagi jangan tinggalkan zikir dan sholawat dalam hati kita dimanapun sedang melakukan aktivitas apapun. Jangan lupa tinggal teman-teman. Kalau kita lupa langsung kita berzikir lagi, kita bersolawat lagi gitu ya. Tinggal pilih teman-teman, mau teman-teman sholawat atau mau teman-teman zikir pun itu bisa teman-teman ya. Jadi tidak ada pilih-pilihan, sama saja semuanya, karena kita niat kita mendekatkan diri kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, jangan pernah kita datang ke dukun meminta bantuan kepada dukun apapun masalahnya dan apapun tujuannya. Ingat teman-teman, segala sesuatu perbuatan di dunia ini, baik maupun buruk, sekecil apapun itu, Allah akan balas semuanya teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Jika teman-teman ingin menjalin silaturahmi dengan saya, konsultasi masalah minyak bidara, apapun itu konsultasinya, silakan hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah sini ya. Insya Allah saya akan balas satu persatu. Oke, sebelumnya mohon maaf sebelumnya, cukup sekian dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.